Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimah Alinda Fitri ingin mempresentasikan tugas kimia dasar saya yang berjudul konsep mol. Baik, saya akan membahas konsep mol. Dalam kimia, konsep mol erat sekali kaitannya dengan konsep mol. Hampir semua persoalan kimia menggunakan konsep mol. Jika mungkin dalam MTK menggunakan satuan meter, kilometer, dan lain-lain. Atau fisika contohnya menggunakan satuan joule, meter per sekon, dan lain-lain. Maka dalam kimia yang ditemukan yaitu satuan mol. Mol atau dilambangkan dengan M kecil adalah satuan pengukuran pada sistem satuan internasional untuk jumlah zat. Satuan mol didefinisikan sebagai jumlah zat kimia yang mengandung jumlah partikel representatif, misalnya pada atom, molekul, ion, elektron, atau foton. Jumlah mol ini setara dengan jumlah 12 gram karbon min 12 atau bisa juga disebut dengan 12C. Pada kimia, terdapat beberapa konsep mol pada bagian tertentu. Yang pertama, terdapat pada konsep mol pada AR dan MR. Mol atau N dirumuskan dengan N kecil sama dengan massa unsur A per AR unsur A atau N kecil sama dengan massa molekul AB per MR molekul AB. Dalam 1 mol terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dengan demikian dirumuskan jumlah partikel sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dengan keterangan N sama dengan mol 6 kali 0,2 6,02 dikali 10 pangkat 23 itu disebut dengan bilangan Avogadro. MR sama dengan massa molekul relatif, sedangkan AR yaitu massa atom relatif. Selanjutnya, yang kedua, konsep mol pada STP atau Standard Temperature and Pressure. Pada kondisi standar di mana suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka disebutlah pada keadaan STP, Standard Temperature and Pressure. Pada keadaan STP ini, 1 mol gas setara dengan 22,4 liter, maka N total sama dengan N kali 22,4 liter. Yang ketiga, konsep mol pada gas ideal. Pada gas ideal ini dapat dirumuskan N sama dengan volume gas per 22,4 kali 100%. Yang keempat, yaitu konsep mol pada suhu dan tekanan sama. Pada konstitusi suhu dan tekanan sama, maka mol dapat menggunakan rumus PV sama dengan N kecil kali R kali T. Dengan keterangan P sama dengan tekanan yang satuannya atm, V sama dengan volume yang satuannya dalam bentuk liter, dan N sama dengan mol. R sama dengan tetapan gas ideal yaitu 0,08205 atm L per mol kali K. T sama dengan suhu yang satuannya dalam bentuk Kelvin. Yang kelima, konsep mol pada suhu dan tekanan sama. Pada kondisi suhu dan tekanan sama, maka mol dapat menggunakan rumus N gas A per N kali gas B sama
volume gas A per volume gas B. Yang keenam, konsep mol pada perbandingan koefisien. Pada suatu reaksi kimia, maka akan muncul perbandingan koefisien pada konsep reaksi, yaitu 2A ditambah 3B menghasilkan 5AB. Maka terdapat perbandingan A banding B banding C sama dengan 2 banding 3 banding 5. Konsep mol dihubungkan dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Hubungan antara mol dan koefisien itu dirumuskan dengan mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Yang ketujuh, konsep mol pada molaritas. Molaritas atau yang dilambangkan dengan M besar adalah banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan. Molaritas disebut juga dengan banyaknya zat yang terdapat dalam suatu larutan pada 1 liter larutan. Hubungan antara molaritas dan konsep mol sebagai berikut. M sama dengan N per V yang dikasih bintang 1 itu artinya yaitu volume dalam larutan, yang satuannya yaitu liter. Yang kedua, M sama dengan massa per mR dikali 1000 per V pangkat bintang 2, yang artinya volume larutan yang satuannya mililiter. Dengan keterangan M sama dengan molaritas dengan satuan mol per liter, N sama dengan jumlah mol yang satuannya mol, V dengan bintang 1 atau bisa juga dilambangkan dengan yang lain yaitu volume larutan dalam bentuk satuan liter, dengan sedangkan V dengan pangkat 2 bintang yaitu juga volume larutan tetapi dengan satuan mililiter. mR sama dengan massa molekul relatif yang dalam satuan gram per mol, sedangkan massa sama dengan massa yaitu dengan satuan gram. Yang terakhir yaitu yang ke-8, konsep mol pada molalitas. Molalitas atau yang dilambangkan dengan M kecil adalah ukuran konsentrasi dari suatu zat terlarut pada dalam satuan larutan dengan sejumlah massa tertentu dalam pelarut. Molalitas bisa disebut juga banyaknya zat yang terdapat dalam suatu larutan pada 1 kg larutan. Hubungan antara molalitas dengan konsep mol dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan N per V dengan bintang 1, yaitu yang dalam bentuk satuan kilogram, atau M sama dengan massa per mR dikali 1000 per P dengan pangkat bintang 2, yaitu volume larutan yang dengan satuan gram. Yang bintang 1 dengan yang P dengan bintang 1 itu satuannya dalam bentuk kilogram, sedangkan P dengan bintang 2 itu satuannya dalam bentuk gram. Yang pertama, M sama dengan N per V dengan bintang 1. Yang kedua, M sama dengan massa per mR dikali 1000 per P dengan pangkat bintang 2. Keterangan M sama dengan molalitas, mol per kilogram. N sama dengan jumlah mol yang disatukan, yang satuannya dalam bentuk mol. P dengan bintang 1, volume larutan yang satuannya dalam bentuk kilogram. P dengan bintang 2 yang volume larutan dengan satuan gram.
mR massa molekul relatif gram per mol, sedangkan massa dengan satuan gram. Selanjutnya, hukum dasar kimia pada stoikiometri. Konsep mol itu biasanya berhubungan dengan stoikiometri. Jadi, mari kita bahas hukum dasar kimia pada stoikiometri. Pada stoikiometri ada beberapa hukum dasar untuk memahami kimia secara utuh. Hukum tersebut didapat dari berbagai percobaan sehingga kebenarannya sudah terbukti. Hukum dasar kimia ini sangat membantu. Apa itu stoikiometri? Stoikiometri adalah mempelajari dari perhitungan kimia secara kuantitatif, tidak hanya terbatas pada unsur saja, tetapi sampai pada perhitungan senyawa maupun campuran. Berikut hukum dasar kimia pada stoikiometri, yaitu ada 7 buah ya. Yang pertama, hukum Lavoisier atau kekekalan massa, yang berbunyi massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Yang kedua, hukum Proust, ketetapan perbandingan, yang berbunyi suatu senyawa perbandingan massa unsur-unsur penyusun selalu tetap tinggi. Yang ketiga, hukum Dalton, yaitu perbandingan berganda, yang berbunyi jika unsur A dan unsur B membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka untuk unsur A yang tetap, massa unsur B dalam senyawanya berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Yang keempat, hukum Gay-Lussac, yaitu perbandingan volume, yang berbunyi volume gas-gas yang bereaksi dengan gas-gas hasil reaksi akan berbanding sebagai bilangan atau koefisien bulat sederhananya jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Dapat dirumuskan koefisien gas A per koefisien gas A sama dengan volume gas A per volume gas A. Selanjutnya, yang kelima, hukum Avogadro, yang berbunyi gas-gas dalam volume yang sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Dalam 1 mol zat mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel yang disebut dengan bilangan Avogadro dengan rumus mol gas A per mol gas A sama dengan volume gas A per volume gas A. Yang keenam, hukum Boyle, ketetapan hasil kali tekanan dan volume, yang berbunyi hasil kali tekanan gas dan volume akan selalu tetap jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan rumus PA kali VA sama dengan PB kali VB. Yang ketujuh atau yang terakhir, hukum Boyle Gay-Lussac, yang berbunyi hasil kali tekanan gas dan volume gas akan selalu tetap jika dibagi suhu mutlak dengan rumus PA kali VA per TA sama dengan PB kali VB per TB. Selanjutnya, kita akan membahas rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris merupakan rumus paling sederhana dalam suatu senyawa. Dalam istilah lain, perbandingan antar atom paling sederhana dalam suatu senyawa. Dikarenakan untuk mencari perbandingan antar atom paling sederhana, maka terlebih dahulu diketahui massa atau persentase massa dalam suatu senyawa. Rumusnya yaitu rumus empiris sama dengan mol zat A dibagi mol zat B dibagi mol zat C. NB ingat dalam bentuk mol. Selanjutnya, rumus molekul. Sekarang apa itu rumus molekul? Rumus molekul yaitu rumus sebenarnya dalam suatu senyawa.
Dalam istilah lain, perbandingan atom sebenarnya dalam suatu senyawa. Rumusnya yaitu rumus molekul sama dengan mol zat A dibagi mol zat B dibagi mol zat C dikali N, dengan N sebagai berikut. Mr rumus molekul sama dengan N dikali Mr rumus empiris. Mr rumus molekul sama dengan N dikali mol zat A kali AR zat A dibagi mol zat B dikali AR zat B dibagi mol zat C dikali AR zat C. Selanjutnya, kita akan membahas massa atom relatif. Apa pula itu massa atom relatif? Massa atom relatif merupakan massa suatu atom dibagi dengan satu atom isotop karbon 12. Massa atom relatif ini terbagi dua. Yang pertama, menghitung massa atom relatif AR atau yang disebut juga dengan AR ya. Massa atom relatif ini disebut juga dengan bobot atom atau Ba. Suatu unsur merupakan massa suatu atom dibagi dengan satu atom isotop karbon 12. Rumusnya, AR unsur A sama dengan massa rata-rata atom unsur A per 1/12 massa satu atom unsur 12C. Yang kedua, menghitung massa atom relatif dari isotop-isotop alam. Terdapat dua jenis atau lebih suatu unsur di alam. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan massa atom relatif dari jenis-jenis isotop tertentu. Rumusnya, ARX sama dengan persen K kali X1 kali ARX1 ditambah persen K kali X2 dikali ARX2 dan begitu selanjutnya sampai persen K kali XN dikali AR kali XN per 100% dengan keterangan K sama dengan kelimpahan. Selanjutnya, massa molekul relatif atau yang dalam bentuk satuan mR. Apa itu? Yaitu massa satu molekul senyawa dibagi dengan 1/12 isotop karbon 12. 1. Menghitung massa molekul relatif atau mR. Massa molekul relatif itu disebut juga dengan bobot molekul atau BM, merupakan massa satu molekul senyawa dibagi dengan 1/12 massa isotop karbon 12. Rumusnya, Mr senyawa X sama dengan massa satu molekul senyawa X per 1/12 massa satu atom unsur 12C. Pembahasan yang terakhir, yang kedua, yaitu menghitung massa molekul relatif dari massa atom relatif. Dengan mengetahui suatu massa atom relatif unsur, dapat ditentukan massa molekul relatif dari senyawa. Hal tersebut dikarenakan senyawa merupakan gabungan dari unsur-unsur dengan perbandingan tetap. Bisa dirumuskan yaitu Mr senyawa XY sampai Z sama dengan koefisien kali ARX ditambah koefisien dikali ARY ditambah sampai dengan koefisien dikali ARZ. Dengan keterangan koef itu bisa disingkat dengan koefisien. Baiklah, segitu hasil presentasi saya. Maaf jika terjadi kesalahan atau banyak kekurangan bagi Bapak atau teman-teman yang menonton film ini atau video saya ini, harap dimaklumi karena saya baru belajar dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat
bagi yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.